selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku Dr. Andira Utami. Apa kabar nih semuanya? Di minggu keberapa tahun 2024 nih, berarti ya masih awal tahun ya, masih Q1. Semoga semangatnya masih membara dan semoga teman-teman semua punya goal-goal tentang kehidupan, kesehatan yang masih terus dijalanin. Jadi ini masih minggu awal 2024. Semoga teman-teman semuanya itu tetap semangat pokoknya ngejalanin tahun ini gitu. Makanya salah satu hal yang sebenarnya juga jadi goal aku adalah tahun ini tuh pengen merawat kesehatan pastinya. Tapi kesehatan tuh ada banyak loh teman-teman semuanya. Gak cuman kesehatan kita secara keseluruhan, tapi sebagai perempuan nih biasanya ada kesehatan tambahan yang biasanya kita pikirin, yaitu kesehatan kulit wajah, ya kan? Kulit semuanya sih, nggak cuma wajah ya, jadi kulit dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Karena apa? Sebenarnya ini adalah investasi nih untuk teman-teman yang misalkan ada di umur belasan, 20-an tahun, 30-an tahun, sampai akhirnya supaya nanti di umur-umur kepala 5, kepala 6 tuh masih insya Allah kinclong gitu. Aku selalu pokoknya motivasinya kalau ngeliat Sofia Lajuba udah itu aja deh. Gimana cara supaya jadi dia mirip-mirip gitu. Nah mungkin harus ada effort yang ditambahin. Nah kenapa emang kita tuh harus memberikan usaha lebih? Karena untuk sehat itu nggak bisa kita cuman bangun, tidur, makan, nafas, minum. Udah gitu doang nggak bisa. Karena memang harus ada usaha tambahan supaya kita bisa jadi lebih sehat. Dan nomor 2, menua itu nggak bisa dihindarin. Jadi semakin minggu depan ya semakin kita tua tuh di minggu depan itu gitu. Jadi semakin kesana usia kita bertambah harinya, dan usia dengan tubuh kita tuh nggak linear sebenarnya. Semakin bertambahnya usia semakin menurun banyak hal di dalam tubuh kita. Nah makanya pilihan kita masing-masing nih, mau bertambah usianya tapi tetap prima, atau mau bertambah usianya tapi semakin memble segala hal, kulitnya, staminanya, kesehatannya, dan sebagainya. Nah makanya tadi aku bilang sebagai salah satu target semua perempuan, nggak cuma terbatas di cewek sih, malah cowok-cowok juga silakan loh. Ngerawat kulit itu nggak terbatas di cuma wanita aja, tapi cowok-cowok silahkan. Bahkan pacarnya Rihanna, pacar apa suami ya? Gue tuh suka bingung deh tuh, Ertong di luar negeri kan tiba-tiba punya anak, tapi nggak pernah lihat tuh mereka nikah apa enggak. Jadi intinya si cowoknya Rihanna abis ngerilis lip balm untuk cowok-cowok, jadi untuk kelembapan bibir. Dan itu bukan masalah menurutku sih, kayak iya ya bagus juga ya. Masa sih yang ngurusin kelembapan bibir cuma cewek doang, cowok juga boleh dong. Akhirnya tuh pada berbondong-bondong ke kayak drugstore gitu buat beli si lip balmnya. Nah ini hari ini aku pengen kasih tipsnya, tapi bukan tentang bibir, pengen tentang skincare. Jadi hari ini kita akan bahas skincare tips and trick 101. Seperti yang aku jelasin tadi, masih banyak orang tuh yang masih kebingungan gitu, kayak skincare apa ya dok yang bagus gitu. Aku tuh selalu bilang dari depan, ini bukan masalah brandnya, tapi masalah pengetahuan kalian tentang komposisi atau bahan aktif yang ada di dalam skincare-nya gitu. Nah nomor 1 yang kalian harus tahu, misalkan kalian mau mencoba nih untuk mulai merawat kulit, kalian harus tahu nih keadaan kulit kalian gimana. Karena beda jenis kulit, beda juga jenis penanganannya. Contoh, misalkan ada jenis kulit berminyak, sensitif, kusam, kering, cenderung berjerawat, dan sebagainya. Itu tuh semua beda jenis penanganan gitu. Jadi nomor 1, kalian harus tahu keadaan kulit kalian dulu. Nomor 2, sebelum memulai segala aktivitas yang mau ditaruh di kulit, entah kalian mau peeling, entah kalian mau meningkatkan kecerahan, entah kalian mau menghilangkan bekas-bekas jerawat, sebenarnya ada satu hal yang harus selalu ada, yaitu hidrasi kulit. Jadi aku selalu menganalogikan kulit kita itu
ke siapapun, ke teman-teman yang nanya tentang skincare atau tentang kesehatan kulit, aku selalu menganalogikan kulit kita itu sebagai gelas. Kita bayangin aja sebuah gelas, kalau dimasukin sirup, buah, belewah, atau apa gitu ya, kalau nggak ada airnya nggak jadi kan. Jadi makanya paling pertama diisi dulu dengan cairan, terhidrasi dengan baik, baru bisa jadi berbagai macam hal. Begitu juga kulit kita, gimana caranya kita bisa menyerap dan memaksimalkan, mengamplifikasi fungsi dari segala macam bahan-bahan aktif yang ada di dalam skincare kalau tidak terhidrasi dengan baik gitu. Jadi kurang maksimal. Jadi nomor satu gue selalu ingetin sama semuanya, kalau emang mau start merawat kulit, pertama hidrasi luar dalam dulu. Dari luar itu minum air putih pastinya 2 liter per hari, 8 gelas. Dari dalam bisa kita masukin skincare tambahan yang dijual di mana-mana. Nah, dari sinilah baru akhirnya kulitnya bisa jadi lebih manut gitu, lebih nurut. Makanya ada beberapa orang yang misalkan, "Dok, kok aku udah pakai ini itu nggak bisa ya?" Nah, mungkin kalian kelupaan satu step nih. Hidrasi itu adalah nomor 1 supaya kulitnya bisa jadi nurut, dikasih apa aja tuh bisa gitu, kayak manfaatnya dirasain. Jadi kayak tadi yang aku bilang, analogi gelas. Kalau emang gelasnya kosong, mau jadi minuman apa, say? Ya kan? Gelas kan untuk menampung cairan. Nah, kalau nggak ada cairannya ya nggak jadi apa-apa, nggak jadi sirup, nggak jadi es teh manis, nggak jadi kopi susu. Harus ada airnya. Begitu juga kulit kita. Kalau kita mau memberikan beberapa bahan-bahan aktif untuk merawat kulit, ya nomor 1 hidrasi dulu gitu. Nomor 2 ini sebenarnya lebih ke ngasih tahu trivia lah, bahwa hydration dan moisturizing itu berbeda. Jadi hidrasi dan melembabkan itu adalah 2 hal yang berbeda. Kadang-kadang teman-teman itu kayak, gue udah selalu pakai pelembab kok, tapi tidak menghidrasi kulitnya, ya sami mawon. Jadi intinya nomor 1 tadi balik ke hidrasi dulu. Jadi hidrasi itu tuh adalah ibaratnya menaruh atau mengikat cairannya dulu di dalam kulit. Melembabkan itu adalah menutup jalan keluarnya supaya cairan atau hidrasinya itu bisa ditahan gitu. Jadi hidrasi nomor 1, kelembapan itu untuk ngelok hidrasinya. Jadi udah tau bedanya ya, hidrasi itu lebih ke memasukkan cairan, lalu melembabkan itu lebih ke mengunci hidrasi tersebut. Jadi nomor 1 hidrasi, nomor 1 kelembapan gitu. Jadi kulit yang dehidrasi sebenarnya disebabkan oleh kebiasaan kurang minum air, bisa juga karena iklim atau cuaca yang terlalu kering atau terlalu panas, paparan sinar matahari, atau karena kurang tidur. Nah, produk-produk yang hydrating itu bersifat humektan. Humektan tuh menyerap air ke dalam kulit, mempertahankan dan meningkatkan kadar air sehingga kulit menjadi lembab. Nah, kalau kulit udah lembab dan kenyal, jadi kulit-kulit yang kenyal itu pasti kulit-kulit yang hydrated. Nah, gimana caranya supaya kekenyalan itu bisa bertahan? Ditambahinlah pakai pelembab atau moisturizer. Nah, jadi sebenarnya kulit itu punya pelindung hidrasi alami, tapi memang kita butuh tambahan untuk menahan kelembapan tersebut. Jadi kalau misalkan kulit kita nggak punya pelindung yang cukup kuat, kelembapannya jadi nggak terjaga gitu. Jadi hydration sama moisturizing 2 hal berbeda ya. Jadi hydrating dulu, baru moisturizing dulu. Lalu tadi teman-teman udah tahu ya, kalau misalkan analogi seperti gelas, nomor 1 harus hidrasi dulu luar dan dalam, baru akhirnya memasukkan berbagai macam active ingredients ke dalam kulit kita. Nah, nomor 3 aku mau kasih urutan penggunaan skincare atau perawatan wajah. Jadi sebenarnya nggak mesti banyak-banyak, tapi memang ini saya tujukan untuk calon bapak-bapak yang akan memiliki istri atau mungkin cewek-cewek yang lagi sibuk merawat diri sekarang. Emang panjang perawatannya guys, namanya juga mau menjaga ya. Nih ya, nomor 1 harus bersihin muka pakai facial wash. Dicuci-cuci dulu, itu baru 1. Kedua, pakai toner. Toner itu untuk menghilangkan bekas-bekas makeup atau debu-debu yang belum terangkat, itu udah 2. Serum. Serum itu nggak mungkin cuma 1. Pasti teman-teman pakainya minimal 2 atau 3. Jadi hitunglah itu udah 5 langkah tuh. Facial wash, toner, serum 1, serum 2, serum 3.
Abis serum pakai moisturizer. Itu udah 7. Udah moisturizer pakein eye cream buat bawah mata. Ini aku tuh lagi rajin banget pakai eye cream karena aku merasa yang paling agak signifikan kelihatan kalau di foto kamera atau apa bawah mataku. Jadi tahun ini akan mendedikasikan banyak untuk kulit muka dan bawah mata. Nah, yang nomor 8 adalah kalau emang kita lagi baru mau berangkat kerja, jangan lupa pakai sunscreen. Yaitu si anti UV itu, karena memang kita itu salah satu cara kita untuk menghindari juga yang namanya skin cancer. Jadi ada 8 step loh guys yang kita gunakan buat muka kita. Jangan sedih karena itu adalah bentuk dari menjaga diri dan self loving. Artinya kita peduli sama kesehatan kulit dan kesehatan diri kita. Tapi yang harus teman-teman tahu juga, penggunaan serum itu ada magic number-nya guys. Magic number penggunaan serum itu adalah maksimal 3. Karena kalau lebih dari 3 ini, terlalu banyak active ingredients yang bertemu di atas muka kita, jadi bekerjanya nggak maksimal. Malah jadi counterproductive gitu, kontraproduktif, saking banyaknya bahan-bahan yang aktif yang ada di atas kulit kita. Makanya pilih aja skincare yang memang lagi dibutuhkan. Nah, sebenarnya skincare dan merawat kulit itu nggak perlu ribet-ribet gitu, tapi harus simplified sebenarnya. Misalkan tujuan kalian sekarang apa? Misalkan mau hydration, ya udah fokus hydration dulu 1 bulan. Terus bulan kedepannya mau fokus ngilangin dark spots, ya udah habis itu dark spots. Mau meningkatkan kecerahan, oke habis itu ningkatin kecerahan. Jangan semua dicampur aduk jadi rujak bareng-bareng, terus malah manfaat dari skincare tersebut jadi tidak maksimal. Jadi aku tuh selalu penganut yang fokus-fokus dulu ke beberapa target. Kalau sudah dicapai targetnya baru move on ke target berikutnya. Begitu juga target ke kulit wajahku gitu. Dan teman-teman, ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen aku sampaikan. Tapi kita juga masih bisa kok ngobrol-ngobrol dan chit-chat seru lewat Fanmade. Misalkan teman-teman mau nanya, "Dok, yang mana sih sebenarnya yang bagus, brand apa sih?" Ingat ya, aku tuh selalu bilang ini bukan permasalahan brandnya, kalian harus melihat komposisinya gitu. Kalau emang kalian mau hydrating ya kalian cari brand manapun yang pakai hyaluronic acid. Aku selalu bilang jangan pernah menyakiti kantong kalian hanya untuk mengikuti seseorang menggunakan skincare apa. Karena sebenarnya kalau komposisinya sama, hasilnya memang sama, cuman memang mungkin beda durasi. Mungkin yang harga skincare 2,3 juta sama yang misalkan kita belinya yang 250-300 ribu, komposisinya tuh sama guys, cuman mungkin durasi dan hasil dan dampaknya mungkin jauh lebih lama. Tapi menurut aku nggak apa-apa daripada kantong kita berdarah-darah hanya untuk nyamain banget, nggak usah, itu nggak penting. Karena as a dokter aku bilang kalau komposisinya sama, ya manfaatnya sebenarnya sama, tapi mungkin hasil dan durasi dari dampaknya mungkin berbeda setiap brand gitu. Jangan lupa juga gaya hidup yang sehat itu mendukung juga tadi kayak tidur yang cukup, minum yang cukup, makan yang sehat, itu juga suportif banget buat kulit kita. Ternyata seru banget ya, aku tuh tidak menyadari bahwa ngomongin skincare dan kesehatan kulit tuh adalah hal yang memang selalu membuat aku berapi-api, karena aku selalu merasa nggak cewek nggak cowok harusnya mulai berinvestasi ke baik kulit wajah, kulit seluruh tubuh dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman masih merasa masih ada pertanyaan atau kebingungan atau pengen tanya-tanya, langsung aja ke Fanmade. Kita bisa ngobrol-ngobrol di situ bareng-bareng, chit-chat, tanya jawab supaya bisa lebih jelas lagi. Makanya stay tune terus di 100% Sehat supaya dapat banyak informasi dan edukasi baru tentang kesehatan barengan aku, Dr. Andira Utami. See you on the next episode. Bye-bye.